Sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil awladi wa shifaiha wa nuril absari wa qiyaqiha wa qutil arwahi wa qadariha wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua jemaah kita langsung lanjutkan obrolan kita, walaupun sebenarnya ini bukan jadwal saya ya. Ini tidak tahu kenapa langsung di WA ya, mungkin terlalu jauh umurnya. Kemarin terakhirnya dan nggak apa-apa. Ini sekarang kita masuk ke dalil tentang masalah sifat mukhalafatuhu lil amr. Gini, sebelum kita lanjut ya, kan kita ceritanya ini kita lagi ngaji kitab tauhid kan dari awal sudah dijelaskan bahwa tauhid itu kalau ngomong hukumnya itu hukum akal. Makanya urusannya nanti sama akal. Situ kalau ngaji tauhid lo kok nggak masuk akal, itu berarti belum selesai kan? Situ jangan pernah ngaji tauhid terus kita ada bahasa yang justru kita sendiri nggak paham, nggak ngerti. Apalagi sampai kalau kamu pengen tahu Allah Taala datang ke bumi saya, tapi jelma tolol, tanda jelma tolol. Tapi lalu disebut mana ngomong kayak apa? Oh, Allah datang ke hidup saya, mati kasih tahu. Kan berarti tolol, kan? Ya, itu bukan benar. Berarti sudah apa? Tapi ngaji, oh tolol lah berarti siapa itu. Makanya harus masuk akal. Nah, di awal-awal kita diobrolin, diajak ya. Di dalam kitab tauhid ini ngomongin sifat Allah, sifat dan yang menciptakan kita, yang menguasai diri kita, yang akan membuat kita bahagia kalau kita mengikuti dan akan membuat kita hancur kalau kita ngelawan, yang sudah mempersiapkan segala-galanya buat kita kalau kita taat, yang sudah mempersiapkan segala-galanya buat kita dalam masalah kerusakan kalau kita ngelawan. Nah, sifat-sifatnya itu diomongin semuanya itu di awal-awal. Nah, yang kedua kita ngomongin sifat mustahil. Itu sebenarnya bukan lagi ngomongin sifat Tuhan, tapi lagi ngomongin sifat diri kita sendiri. Sebab itu semuanya mustahil, nggak mungkin. Berarti kalau bukan sifat Tuhan, berarti itu sifat makhluk, sifat manusia. Nah, dari dua hal ini, pertama, yang sifat wajib itu ngajak supaya kita jangan ragu, jangan masuk ragu. Kok ragu-ragu, tenang aja. Bibinya mau ragu-ragu ngeridik motor, pantas. Bibinya mau ragu-ragu ngeridik imam, pantas, wajar. Sebab itu semuanya pasti harus. Lah ragu-ragu ngaji, stres gitu. Tahu sendiri kan stres? Ya, kan dengeke. Dia mau disebut stres sendiri. Jadi kita supaya jangan ragu. Situ yang sudah pasti hancurnya saja, petek yang pasti hancur, demi Allah pasti hancur. Situ kenapa saya itu ya? Kenapa saya buat itu? Itu gak ada punya sifat seperti Tuhan. Seperti macam Tuhan. Seperti Tuhan artinya dia berkuasa, ya, dia mampu, dia mengetahui, dia memberi, dia gini gitu. Itu kan seperti sifat Tuhan. Padahal Tuhan yang beranjuran. Tuhan yang beranjuran. Kok bisa?
yang seperti itu. Makanya di sifat-sifat wujud kita dikasih tahu tuh tentang sifat Tuhan ya, yang pada dasarnya di minggu kemarin sudah dijelasin bahwa semua sifat Tuhan itu sifatnya bako. Bako artinya abadi. Dalilnya mana? Nah ini dia loh kan lucunya ya. Kalau pas bagian ngaji tauhid, dalilnya tuh bukan pakai Al-Quran, beda aja ngaji fikih. Dalilnya mana nih? Ini hadisnya, ini Al-Quran. Enggak, ngaji tauhid mah dalilnya ini. Dalilnya ngaji akal. Maksudnya gimana? Tuhan itu sifatnya bako. Dalilnya gimana? Kalau Tuhan kakabengan, kemarin kan pas gitu, pas didinya gitu, itu masa sakabengan bisa-bisa kayak orang milih nomor Tuhan, mau dirahmatan kan? Sebab kan orang imamah kita dia di nomor 7 kan gitu. Sih bisa malah beda sih Allah Ta'ala mau bisa diberet pan malaikat Jibril kan cuma di nomor 1 kemudian ini lah mau pilih nomor 3 pengeks ya eta berarti Allah kakak benar gak mungkin Allah Ta'ala seperti itu juga sangat-sangat tidak mungkin. Itu tuh dalil akli namanya, dalil akal. Kalau gitu apa ya, ulama begitu ditanya kenapa sih nyembah Allah daripada nyembah yang gak jelas, Allah Ta'ala enggak sih yang gak paham selalu ngedengerin saya. Emang presiden esek presiden susah, ini Allah Ta'ala selalu mendengar dan pendengarannya walaupun pakai bahasa hati ya, bahasa macam nggak dengar. Situ jangan pakai bahasa hati, pakai toa ya nanti ngerti terus pakai iya dia kurang kuat ngerti ya Allah kan. Andai kata Tuhan situ ngedoa harus pakai toa, harus pakai macam toa. Enggak di Tuhan kan gitu. Nah sekarang kita lanjut. Wa amma burhan wujubi muqaddafatihi ta'ala lil hawadith. Dalil tentang wajibnya Allah Ta'ala memiliki sifat beda. Memiliki sifat langsung beda dengan siapa? Lil hawadith, dengan apa saja. Dengan apa saja itu Allah pasti berbeda dengan apa saja. Loh, kok kenapa sih Allah harus demikian fali'anna? Sebab begini, lau ma'dala syai'an minha, jikalau ada yang menyamai, ada saja satu yang menyamai terhadap Allah, lakana haditha, berarti sama-sama habis, sama-sama baru. Wadhalika muhalun, dan tentu gak mungkin kalau Allah kok ada yang nandingin, Allah kok punya anak, Allah punya istri, Allah ada persamaan, seperti persamaan, Allah kok bukan kursi, kursi, dan bahasanya kayak gitu ya, ada di dalam Al-Quran. Lillahi ma fis samawati, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardi alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Bahasa wasi'ah kursiyyuhus samawati wal ardh, betapa luasnya kursi Tuhan saja, kursi Tuhan. Tapi jangan Anda berpikir bahwa Tuhan tukang duduk, tukang macam. Tuhan
termasuk dhaifullah. Dhaifullah itu artinya tamu-tamu Allah. Berarti orang-orang yang berangkat haji itu kan semuanya tamu Allah. Jangan pernah Anda berpikir bahwa Anda akan dikasih makan, Pak. Ya. Saya kan tamunya Allah Ta'ala. Saya hamba Allah Ta'ala. Hamba teh artinya pekerja, karyawan Allah Ta'ala. Situ jangan berpikir bahwa kita akan dapat gaji bulanan. Ya. Situ jangan berpikir bahwa kita akan dapat ini, bisa. Jadi itu tuh semua yang disandarkan kepada Allah Ta'ala jangan pernah dipersamakan dengan makhluk, termasuk kursi, termasuk macam kursi baik itu ya, kursinya Allah Ta'ala, baiknya Allah Ta'ala, tamunya Allah Ta'ala, itu jangan sambung-sambung terus. Allah bagi terima tamu. Berarti kalau menerima tamu kita yang bukan tamunya, berarti ini mau dipikir. Logika. Kalau Allah pakai kursi, Allah akan ambilnya. Ya. Berarti Allah berada di tempat kursi yang itu nanti itu logika sederhana. Itu bicara lakukan hadiran. Wadah dan anu lima araf ini sesuatu yang sangat mustahil karena kita sudah tahu sebelumnya mewujud tidak memiliki di mana Allah pasti memiliki sifat tidak waqaf ini dan Allah pasti punya sifat waqaf. Penjelasan lebih lanjutnya tidak diragukan lagi anak kami lain bahwa setiap yang sama, setiap macam bersama dirinya langsung stres, langsung jangan pusing, sebab masih ayat mulai itu berarti ayat misalnya ayat dirinya langsung dia jangan pusing. Lalu kenapa masih ayat dulu? Iya. Ya, itu masih ada. Tenang saja. Intinya membela, misal gaji, ayat dulu para tara digaji. Itu kayak itu orang guru yang itu menangkan cuma 400.000 sebulan. Ya, terus kos itu teh di apa namanya? Dirapel. 6 bulan sekali ya, tak perlu muncul masih penting kita kalau memang kita masih ada yang sama setiap yang ada samanya, setiap ada itu pasti baru pokoknya kalau ada yang sama intinya itu pasti sifatnya baru. Kalau sementara umumnya kalau memang pengen ini umumnya kita tidak pengen sama, benar dirinya. Saya pernah nampak kalau di YouTube tuh karena ada diskon di mall, beli kaos pelan-pelan diskon langsung dipakai. Nah, beres dipakai teh makanya asupa beli. Gak lama sebelum mulai naik ada lagi orang yang masuk sarua di baju ya, kos itu memakai pelan-pelan jadi baru mau naik lagi ayah ini mau mencet asup kos itu lebih baik. Pertanyaan era malu tercoba kos itu waktu iya mah ayah cuma bolong ininya sarua teluh KR betul ayat celma malas terus berarti ayat sarwa bukan era mana si era ada ya ayat pantas ya sampai Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih tahu dan begini kan jahat di Islam beri fasilitas beri bagi pertama pada waktu bagi makanan beri
Islam itu datang aneh, datangnya apa? Aneh. Dan dia akan kembali aneh seperti dulu. Kenapa Islam datang aneh? Ya aneh lah. Kalau orang kebanyakan dulu nyembah berhala, ini nyembah Tuhan yang gak ngeliat, gak kelihatan sama mata dohir kan gitu. Gak. Oh, nyembahnya teh mana harus menghadapnya ke satu titik lagi itu doang aneh. Islam datang aneh dan nanti akan kembali aneh. Nanti tentunya. Bahkan sekarang juga udah mulai rada aneh. Rada anehnya gimana? Nih dulu mah nggak ada orang yang baca kitab pakai harokat dulu. Bahkan asal usul Al-Quran tanpa harokat. Itu kan misal sahabat Ali diundangkan, jadi misal sahabat Ali diundangkan, sahabat Abu Bakar diundangkan, cerita baca Quran oleh ayat ajar kokak, bus, iya tahu kayak orang kata gitu, aneh, ya itu arah-arahnya. Nah, sekarang tuh kembali lagi, mulai aneh. Anehnya gimana kalau dulu kan orang baca kitab kayak gini ya biasa-biasa saja lah, karena memang tulisan Arab itu aslinya tanpa harokat, itu aslinya tanpa diberi harokat itu juga ada. Nah begitu kesini lama-lama ujung-ujungnya kalau ada orang yang baca kitab loh nggak ada harokat, itu clear stres kan mulai aneh kan. Nah yang jadi ini ya kata Nabi Fatu bagi makan betapa hebat dan bahagia orang-orang yang aneh. Orang aneh itu kan ya ngaji teh kelamaan males bener atau nggak bohong bener teh benar gila teh tema bahkan sampai kasadarnya gitu ya. Padahal kekarak mulai biasanya ada dua itu gini, kalau ada orang rokok ngaji kelamaan itu males itu teku orang dunia bisa tambah ini tambah peserta aneh orang kalau suruh wirid setengah jam itu capek, bener kan? Bener kan? Umum kan? Ya, umum sama tetangga saya juga segitu. Tapi tetangga orang ngomongin di sana gimana ya? Di tetangga orang gitu. Berarti pokoknya setiap yang sama ya setiap yang sama itu pasti baru. Kalau dia malas, ya saya oke malas. Kalau berarti dia baru, saya enggak baru. Pokoknya kalau ada yang sama kayak gitu baru. Nah, kalau kok aneh, dia wirid setengah jam berasa sebentar karena dia bisa kan aneh kan? Gak kerasa ya? Sudah cuma setengah jam. Tadi orang waktu balik kata riba betapa bahagianya orang-orang yang aneh tadi. Orang kalau dihina itu kesel, bener? Nah aneh mah dihina sering, seneng. Tak ada ciri ya enggak begini kan antara orang gila dengan orang yang istimewa itu sama loh. Maksudnya gimana? Sama-sama gila ya. Cuma yang satu gila hebat gila. Makanya ada istilah kalau di dalam bahasa Alfiah Ibnu Malik ya isinya itu kayak bukan Alfiah di dalam Al-Merinting itu di bawah Alfiah Ibnu Malik bahasanya itu kayak Faku syuribat makna doni rijal Faku aribat filham bil al-hamid
Bahasa kita kan gini, tatkala dohir syaitan waktu sudah merasuk ke dalam jiwa seseorang, faktor bil hati al-haq, dia nanti akan kelihatan kayak orang gila. Kelihatan nanti kayak orang gila. Itu disebut nanti syaut. Nanti syaut itu orang yang merasa kurang gila. Nanti tergila-gila, tapi belum betul gila. Ini belum betul gila, tapi tergila. Kalau orang gila mah cuma satu poin doang. Kalau sudah tergila-gila, itu otaknya benar-benar sudah tidak berfungsi. Nah sama, orang kalau sudah masuk dohir syaitan itu akan berbeda. Penglihatannya juga sudah berbeda dengan orang lain. Nah ini dia, ini masuk dalam kategori aneh. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam beliau sempat bilang kayak ini, kaifa tukhriqal 'adah wa anta lam tukhriqil 'adah. Nah, ini proses yang dibolak-balik. Paham ya? Itu paham kayak gue? Sering dibolak-balik perasaan. Nih, bahasa kita ini, kaifa tukhriqal 'adah. Bagaimana mungkin Anda akan luar biasa gitu? Akan apa? Luar biasa. Pengen jadi orang luar biasa nih, artinya berbeda dengan yang lain kan gitu ya. Bagaimana mungkin Anda akan jadi orang yang luar biasa? Wa aqlam tukhriqil 'adah, sementara Anda tidak pernah keluar dari kebiasaan. Lalu jemaah ngantuk ngaji mah biasa. Loh, kok tambah ngaji tambah cerah itu luar biasa, jelas ya. Nah itu orang kok bulan Ramadan terus santai gitu ya, eta mah biasa. Kok ini mah bulan Ramadan lain santai mana? Eta luar biasa. Hebat kan gitu. Nah, ini teh asal usulnya dari sifat mukhalafatuh lil hawadits, berbeda dengan yang lain. Nah, di sifat mukhalafatuh lil hawadits ini memang kita lagi ngobrolin tentang masalah dalilnya. Dalilnya apa sih? Dalilnya bahwa semua makhluk pasti sama, pasti sama. Yang beda itu Tuhan nggak bakalan ada yang sama. Tuhan pasti beda dengan semuanya. Tatkala memberi beda, caranya beda, dan pemberiannya beda, segalanya pasti berbeda. Sementara kita pengennya umumnya kita itu berbeda dengan yang benar. Pengennya beda sama yang lain kan ya. Ukuran aslinya gelap, pengennya ukuran aslinya sempit, pengen lega, ya pengen luas, itu kan berbeda. Ya, pengen berbeda itu kalau memang seperti itu, ini namanya sifat mukhalafatuh lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Nah ini nggak bakal pernah bisa. Kita melakukan ini nggak bakal pernah bisa. Kayak ngaji, malas itu umum. Jadi tong-tong umum, nama cara tanya sudah. Saya besok ayam malas. Itu nggak ada. Justru emang mandi. Sebenarnya itu postur rajin kan. Kayak yang benar kan. Nah, itu padahal nggak sama-sama aja. Sama aja. Dan saya nggak yang malas ini saya balik aja. Beda hujan. Bararimu Yesus kita. Jadi mau gimana ini sama, nggak ada beda. Cuma kapan kita akan merasa beda? Tatkala kita menjadikan Allahus Shomad. Tatkala
menjadikan Allah tempat kita bergantung. Kalau kita sudah menjadikan Allah tempat bergantung kita, baru kita bisa beda. Ya, sebab nanti yang timbul bukan sifat kita, tapi sifat Tuhan. Dan orang yang seperti itu biasanya nggak pernah merasa, yang keluar dari dia la haula wala quwwata illa billah. Kalau misal masih berani ngeklaim orang belum siap, padahal itu satu kesorok tiga siap lebih itu tilu tolong siap ya tolong iji ayo tolong tilu lama mereka tolong karena benar berarti AB namanya tapi kan iya oke kan kalau kayak gitu nah itu dah selesai wa amrul an ujumi qiyami ta'ala bi nafsi wa maqasahu wallah. Ya, kita tutup sama-sama dengan kata subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka